channel Jalan-Jalan Iskandar. Memasuki kota Ruteng ada rasa lega. Untuk sementara, perjalanan yang penuh dengan medan berat, naik turun, ban berliku-liku berakhir sudah. Jam menunjukkan pukul 15.30, masih siang. Kota Ruteng terasa sejuk. Kemana saya akan pergi? Saya putuskan untuk mengunjungi Ruteng Puu, sebuah kampung yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Ruteng. Tepatnya lokasi yang ingin saya kunjungi itu berada di Kecamatan Langke di Kelurahan Golo, Rembong, Manggarai, NTT. Mengapa Ruteng Puu? Untuk mengetahui budaya suatu daerah, idealnya ketahui dulu akar budaya mereka. Ruteng Puu adalah cikal bakal budaya Ruteng. Itulah alasan kuat mengapa saya perlukan mengunjungi Ruteng Puu. Untuk tiba di Ruteng Puu tidak sulit. Di samping jaraknya yang di pinggir kota dengan jarak sekitar 5 km, akses jalan menuju Ruteng Puu juga sangat baik. Dari jalan utama masuk sekitar 1 km, pada jalan masuk ini pun kondisinya mulus. Setelah mengabadikan beberapa view di sekitar kampung Ruteng Puu, saya mengetuk pintu yang terbuka. Maksudnya ingin mengetahui sedikit banyak tentang Ruteng Puu. Sang pemilik rumah dengan sangat antusias menyuruh saya masuk. Mempersilahkan saya duduk di atas tikar yang dibentangkan, bersandar ke dinding rumah, sedang tuan rumah bersandar pada tiang utama rumah. Belakangan saya tahu bahwa apa yang saya alami itu bagian dari cara menyambut tamu yang dihormati. Padahal awak ini apalah, hanya seorang pengembara yang menyusuri Pulau Flores dengan sepeda motor. Tak dinyana, saya telah masuk ke rumah Kepala Suku Ruteng Puu, dan oleh beliau, Bapak Lambertus Dapur, saya diperlakukan sangat baik. Bak tamu yang terhormat, sungguh sebuah kesan pertama yang mengesankan bagaimana tingginya budaya masyarakat Ruteng. Setelah saya memperkenalkan diri, Bapak Lambertus Dapur memperkenalkan diri pula. Beliau mengatakan bahwa beliau kepala suku Ruteng Puu. Saya terkejut mendengarnya. Lalu beliau mengatakan bahwa suku Ruteng Puu yang merupakan cikal bakal suku Manggarai dengan ibu kota Ruteng itu, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau. Percayakah saya dengan penuturan Lambertus Dapur tentang asal nenek moyang mereka? Belum sepenuhnya percaya. Saya melihat beliau memakai lilitan kepala kebesaran suku Ruteng Puu. Saya katakan bahwa topi yang beliau pakai sungguh indah. Mendengar pujian saya, Bapak Lambertus Dapur mengoreksi saya bahwa yang beliau pakai bukan topi, melainkan destar. Mendengar teguran Bapak Lambertus Dapur, saya percaya bahwa memang Ruteng Puu nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau. Karena istilah destar adalah bahasa Minangkabau kuno, yang bahkan orang Minangkabau sekalipun tidak semuanya mengetahui tentang istilah itu. Masih menurut Bapak Lambertus Dapur, nenek moyang mereka datang melalui Goa, Sulawesi Selatan, lalu menyusur melewati NTB, dan akhirnya mendarat di Manggarai Barat.
Di Manggarai Barat, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki, dengan dipandu oleh binatang landak. Itulah sebabnya kami tidak makan landak, demikian Lambertus Dapur. Perjalanan yang menyusuri punggung pegunungan itu akhirnya berhenti di daerah yang disebut Ndosor. Di tempat yang disebut Ndosor itu, rombongan beristirahat. Mereka menangkap babi hutan dan membakar hasil tangkapan mereka. Melihat asap yang mengepul, suku asli Manggarai yang berada di bawah datang menemui mereka. Rombongan yang datang dari bawah dijamu oleh kepala suku Goyang. Goyang nama nenek moyang suku Ruteng. Suku yang datang dari bawah ini sungguh terkesan. Hidangan yang mereka makan sungguh nikmat. Rahasianya, karena makanan itu dibakar, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Sepeninggal suku dari bawah, nenek moyang suku Ruteng, Goyang, kecewa karena api yang mereka gunakan selama ini dicuri oleh mereka yang datang dari bawah. Lalu mereka menuntut apa yang telah dilakukan oleh suku dari bawah. Akhirnya dibuatlah kesepakatan. Sebagai penebusan dosa terhadap apa yang telah dilakukan suku dari bawah itu, suku yang di bawah menyerahkan tanah yang kini menjadi kampung Ruteng Puu. Demikianlah penuturan Bapak Lambertus Dapur. Setelah saya kemukakan bahwa saya juga orang Minangkabau, komunikasi di antara kami semakin cair. Istri Pak Lambertus Dapur, anak perempuan beliau, anak laki-laki yang lain semakin terbuka dan akrab. Di Ruteng Puu, pernikahan dilakukan antar sesama warga Ruteng Puu, dan garis keturunan masih didasarkan pada sistem martiahat. Demikian juga pengantin lelaki yang datang ke rumah wanita, bukan wanita yang mengikuti rumah pengantin lelaki. Demikian penjelasan Lambertus Dapur. Penjelasan yang semakin meyakinkan saya bahwa mereka nenek moyangnya berasal dari Minangkabau. Sore itu di rumah Gendang sedang dilakukan latihan paduan suara sebagai persiapan menyambut acara adat yang dilakukan suku Ruteng. Sore itu juga datang rombongan pastor dan suster dari kota Ruteng untuk melihat sampai mana persiapan paduan suara. Pastor yang datang sore itu juga membenarkan apa yang dikatakan Lambertus Dapur. Hanya saja Pastor Herman menyayangkan kurangnya data tahun kejadian yang diceritakan Bapak Lambertus. Kampung Ruteng Puu berbentuk opal. Ada halaman lebar yang berada di tengahnya. Di depan rumah itu ada jalan yang terbuat dari susunan batuan yang disebut dengan like. Jika kita memasuki halaman, kita harus naik ke jalan like, baru masuk ke rumah. Pada tepian jalan like ada batuan yang menonjol tinggi dari jalan like yang berbentuk kapak dan berada pada setiap rumah. Batuan tinggi berbentuk kapak itu disebut ndotuk, dimaksudkan untuk mengikat kuda atau kerbau. Pada halaman tengah ada tumpukan batuan yang disebut compang. Compang yang berbentuk opal itu adalah tempat dikuburnya para leluhur yang telah meninggal. Untuk setiap kali penguburan dilakukan upacara adat. Caranya, pihak keluarga harus memotong 2 ekor kerbau. 1 kerbau dikorbankan saat penggalian lahat, 1 kerbau lagi dipotong pada saat upacara kenduri. Di rumah Tambor, di ujung compang, ada pohon haju kalo, atau kita kenal dengan pohon dadap. Dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para arwah leluhur dan sebagai cikal bakal tanah tumpah darah suku Ruteng Puu.
Tak terasa waktu maghrib telah tiba. Gelap mulai menyelimuti kampung Ruteng. Saya tak ingin mengganggu kenyamanan Bapak Lambertus Dapur dan keluarganya. Akhirnya saya putuskan untuk pamitan dari kampung Ruteng Puu pada beliau. Demikian kisah perjalanan kita saat ini. Kita akan berjumpa lagi pada kisah-kisah perjalanan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!